Jadi kalau electric unicycle ini, bagian mana yang paling penting atau jadi nyawanya? Baterai paling kali ya? krusial itu sebenarnya di mainboardnya, mainboard utamanya itu, karena kan istilahnya otaknya semuanya di situ. Orang Karena dia bisa menyeimbangkan depan belakang gitu ya? Ada hall sensor, jadi ada dia sensor ke depan atau ke belakang. Itu yang paling krusial, sama baterai memang. Top speednya pernah berapa? Aku top speed di 88 km per jam. Pernah nggak jatuh? Aku pernah di 50. Tapi setelah jatuh biasanya kita tuh jadi tahu kalau ngebut segini tuh amannya ngapain, posisinya gimana kayak gitu. Sih mungkin kekhawatirannya gini, bukan perawatan oke lah gitu. Harganya oke lah, harganya kan berkisar ada yang dari 8 juta sampai kalau mau yang canggih banget bisa puluhan juta. Tapi saya takut tiba-tiba error lah di tengah jalan, saya lagi ngebut 55 km, error tengah jalan tuh kemungkinannya ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada, kecuali memang kayak misalnya ada limit speed. Setiap unit kan ada limitnya masing-masing. Mungkin kejadiannya beberapa misalnya bisa ride tapi suka nggak aware sama limit speed unit yang dia punya. Apakah semua orang bisa menurut Saskia? Mungkin bisa, karena rata-rata misalnya ada yang bilang nggak bisa bawa motor gitu kan. Iya. Bahkan rata-rata malah emang nggak bisa bawa motor sebelumnya. Mungkin kalau emang kalian di roda 2 nggak bisa, siapa tahu takdirnya di roda 1. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fomotech. Sekarang Bayu sama Timothy di tengah, ini ada Saskia. Seneng juga kalau tamunya sekali-sekali teknologi itu nggak cowok terus gitu, ada cewek juga. Cowok-cowok mulu gitu ya. Iya. Terus sekarang ada Saskia yang jauh lebih ahli daripada kita. Mengendalikan ini nih si Electric unicycle. Jadi kalau ngelihat saya sama Bayu maju mundur, bukan karena sengaja. Karena kita nggak bisa Kita bikin belaga aja santai, padahal Kalau ini Saskia kudanya nggak mau di. Saskia tuh tenang aja deh, badannya santai, kita tegang banget gitu ya. Jadi Saskia ini adalah salah satu, ya ini kerennya nih, dia hobi juga ya, dia termasuk hobi ya? Iya, hobi. Electric unicycle, tapi bukan hanya hobi, ternyata kalau rusak benerin sendiri katanya. Iya. Dia mekanik. Salah satu orang yang sangat mengerti mengenai mechanical dari si electric unicycle di Indonesia. Iya. Jangan-jangan cewek baru kamu kali ya? Iya, kalau untuk lady mekanik baru aku untuk electric unicycle. Oh, Kenapa bisa kepikiran itu yang saya bingung? Kalau sebelumnya karena mungkin basicnya memang di elektronik juga, repair dan produksi industrial display gitu-gitu, jadi udah sering juga bersentuhan sama yang bersangkutan sama elektrikal gitu. memang kuliahnya juga kan? Iya, Kuliahnya kuliahnya kamu elektro. Aku jurusan teknik elektro di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi ini mulai dari hobi kah atau mulai dari justru karena tertarik dengan teknologi, elektronik dan lain-lain? Ya pertama hobi ke sepeda, terus pas ngelihat IUC itu juga sesuatu yang kok bisa kemana-mana ya gitu kan, bahkan sendiri dan bisa nyelip-nyelip gitu perginya. Sendiri ya. Jadi lebih menarik dibanding sepeda karena sebelumnya juga anak sepedahan gitu. Oh, tapi sering sepedaan dulu? Sepedahan, iya. Tapi sepedaan biasa aja sih, nggak yang ekstrim-ekstrim. Pertama tapi masih taunya ride-nya aja, terus waktu itu karena ada sedikit insiden misalnya jatuh gitu kan, terus ada yang rusak, ternyata bisa benerin sendiri gitu kan. Apa? Beneran Waktu itu jatuh? lampunya mati gitu kan, lampunya mati, ternyata aku benerin LED, habis itu karena bongkar satu, jadinya belajar yang lain juga kan. Ternyata dalamnya nggak jauh-jauh beda sama yang karena dipelajari. iya belajar mikrokomputer juga kan kalau di kuliah, jadi dari situ. Oke. Jadi kalau electric unicycle ini, bagian mana yang paling penting atau jadi nyawanya? Mundur banget. Silakan. Kendalikan kudamu, Tim. Kamu diam dia. Tuh kan bener lagi. Iya, ya. Udah mana pinjaman lagi, jangan badannya mentok. berarti ke depan. Kalau badannya ke depan. Ini duduknya udah depan banget loh sebenarnya. Kenapa dia mundur terus? Anyway, terus silakan dijawab. Tadi paling nyawa paling pentingnya itu apa? Baterai paling kali ya? krusial itu sebenarnya di mainboardnya, mainboard utamanya itu, karena kan istilahnya otaknya semuanya di situ. Orang Karena dia bisa menyeimbangkan depan belakang gitu ya? Ada hall sensor, jadi ada dia sensor ke depan atau ke belakang. Jadi kalau misalnya itu trouble atau
kalau kecelakaan parah misalnya gitu ya. Nggak bisa menerima perintah dengan iya, baik. jadi dia ya kan? maju mundur, entah itu akan cut off atau mati. Itu yang paling krusial, sama baterai memang. Ilmu baterai. Oke. Tapi saya mau tanya soal tadi kita lihat di riding soalnya kan, udah ekstrim banget tuh kayaknya speednya, top speednya pernah berapa? Aku top speed di 88 km per jam. Kenceng itu, tapi itu safety semua Safety kan. pakai Helm protektor, semua. celana juga, jadi kalau jatuh aman. Pernah nggak jatuh di kecepatan yang cukup tinggi kalaupun nggak 88? Aku pernah di 50. 50 lumayan loh. 50, tapi aman kondisinya, soalnya kan pakai body armor semua, jadi nyeret aja udah gitu. Helm juga dipakai. Itu di aspal? Di aspal. Nggak luka-luka? Itu karena ride-nya sambil duduk, waktu itu masih umur sebulan, baru sebulan ride, tapi ride gebut-gebut sambil duduk gitu. Sebulan tapi udah 55 km per jam. Nanti gak kerasa kok. Kalau ini mah. Kerasanya pas jatuhnya itu memang. Tapi setelah jatuh biasanya kita tuh jadi sadar, oh kalau gini tuh mau jatuh harus diapain gitu kan. Jadi setelah jatuh tuh jadi tahu kalau ngebut segini tuh amannya ngapain, posisinya gimana kayak gitu. Tapi berani banget loh tadi sampai 888. Sebenarnya kalau ini kan pasti banyak yang nonton nih udah mulai tertarik, karena kalau komunitasnya kan belum terlalu besar nih, baru berapa ratus lah di Indonesia gitu kan. Pasti banyak yang lebih tertarik lagi untuk tahu lebih banyak. Tapi susah nggak sih? Gue mungkin nggak sih? Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menurut Saskia? Mungkin bisa, karena rata-rata misalnya ada yang bilang nggak bisa bawa motor gitu kan. Iya. Bahkan rata-rata malah emang nggak bisa bawa motor sebelumnya. Tapi Pakai ini mungkin malah bisa. iya, mungkin kalau emang kalian di roda 2 nggak bisa, siapa tahu takdirnya di roda 1. Iya ya. Ih, jangan-jangan. Iya, jadi dicobain aja dulu, karena cepet kok, gampang. Rata-rata ya paling cepet ya ada yang sejam juga bahkan. Ini bisa. satu roda? Iya, sejam, 3 jam, sehari, 3 hari paling lama lah biasanya udah jalan kok. Udah bisa ya. Tuh, jadi ya memang udah bakal jadi salah satu kendaraan harian yang sebentar lagi juga akan mewabah, ada di tengah masyarakat, kayak naik sepeda gitu kali Tim. Tapi kayak Saskia gitu memang pakai pas hobi aja atau seharian juga pakai keseharian? Untuk saat ini aku tiap hari ride, Tiap hari? kemana-mana juga ride gitu. Makanya dia suhu. Iya, jadi jam terbangnya karena ya Udah tiap hari menyatu pakai dia ini. sama si Unicycle. Iya. Gue mau balik ya Saskia Tim. Hmm. Dia kan mekaniknya. Unicycle itu bagian apa yang paling penting kalau dalam istilahnya apa ya, perawatannya, servisnya? Sebenarnya electric unicycle ini termasuk kendaraan listrik yang lumayan low maintenance, karena baterai juga umurnya rata-rata aman. Cuma yang penting tuh dia kan karena kendaraan listrik, sebenarnya anti air. Board di dalamnya sejauh ini aku cek udah anti air, tapi kalau di rendem ya nggak disarankan gitu. Tapi untuk gerimis-gerimis itu masih oke. Cuma kalau hujan deras sebaiknya di wrap pakai kayak rain cover gitu. Ini udah ada juga tuh ya. Jadi kita bisa riding dalam keadaan hujan, tapi dia pakai jas hujan juga. Iya, gitu. di atasnya gitu, nanti tinggal ditambahin. Nah terus kalau hujan tadi itu kan ngaruh biasanya entah mungkin airnya kotor, cuma dibersihin di free spin, dibersihkan dengan free spin tuh diangkat gitu, nanti airnya biar di dalamnya tuh bersih. Biar itu aja nggak kotor, biar bearing nggak kena kayak gitu-gitu. Perawatan lainnya nggak ada sih, cuma mungkin kayak ya gitu, kalau memang abis pergi dari alam-alam kita harus dibersihin. Off-road gitu ya bersihin lah itu ya, bannya apa segala macam. Sisanya update software aja paling. Oh, ada update software ya? Biasanya kan software update firmware gitu-gitu doang biar BMS-nya update. Biasanya dari pabrikannya memang menyarankan update, misalnya kita connect ke aplikasi di handphone gitu kan. Oh, jadi itu aja sih. Jadi tiap berapa lama tuh harus update software? Enggak tiap berapa lama, nanti kalau ada aja sendiri, iya. Dia muncul di sini gitu? Oh ya? Ada yang muncul, ada yang enggak. Beberapa ada yang muncul tanda seru gitu, peringatan, nanti disuruh update biasanya gitu. Ini connect ke handphone gitu nggak sih? Iya, aplikasi bisa dikonekin, tapi mendingan pas setting aja, nanti kalau udah selesai ya udah di disconnect lagi. Beberapa yang ada speakernya, itu di Bluetooth buat nyalain musik aja sih paling. Tapi buat musik aja kan? Apa pengaruhnya kalau kita nggak mengupdate software? Iya. Ini biasanya bagi si unicycle-nya. Beberapa ada baterai yang kalau nggak di BMS-nya nggak diupdate, mungkin baterainya kurang balance, jadinya gitu aja. Baterainya aja, jadi pas di charging itu lama gitu, misalnya penuhnya kayak gitu-gitu aja. Iya. Dari sekian lama
Saskia menekuni servis atau maintenance electric unicycle ini, keluhan ownernya tuh biasanya apa kalau datang? Biasanya kalau datang ke bengkel tuh kenapa Iya. masalahnya? Mayoritas sih paling kalau emang ban bocor. Ban bocor bocor. justru. Karena kan saat ini mungkin kendalanya ban bocor itu harus dibongkar sampai dalam. Oh. Itu aja. Tapi sebenarnya ini termasuk susah bocor sih, maksudnya kan karena bannya begini ya, ban tahu gini, jadi sebenarnya untuk nancep paku tuh juga sulit gitu kan, karena bebannya juga keburu mental duluan lah kalau kena paku gitu Iya kan. sih. Jadi kebanyakan itu Nah, sebenarnya. tapi itu mentok-mentok kayak kalau udah memang dia di jalan yang ekstrim banyak paku, mungkin di kawasan yang banyak kendaraan apa namanya tuh? Ya, kontainer kayak gitu mungkin kena. Nah, paling kendalanya di situ aja. Jadi kalau misalkan nih bocor nih, Mm-mm. mau dicari, tapi kalau tambal ini tubles ya atau Tambal ada yang tubles, ada yang ban dalam. Kalau untuk tambal bannya sih normal kayak tambal ban kendaraan pada umumnya. Cuma kan proses ngebukanya itu nggak semua orang bisa. Dan harus bongkar ya? Iya, harus bongkar semua. Jadi berapa lama tuh? Jadi anggaplah unit ini ya, ini unit apa namanya ini? Ini Liperkim. Iya. Kalau misalkan dia bocor dan kamu harus copot, bisa makan waktu berapa lama? Termasuk tambal bannya sehari bisa. Sehari Aku ya? sih maksimal tuh 2 IUC doang kalau sehari bongkar sampai pasang lagi. Tapi sehari kan cukup lama ya karena bongkarnya itu ya. Karena Kirain baterai. itu hitungan jam, enggak ya? Hitungan jam itu kalau yang kecil-kecil mungkin aku bisa. Nomor 2 apa orang rusak? Harus tahu. Selain ban tadi ya. Iya. Selain ban itu baterai tadi. Baterai kalau baterai memang kita harus klaim dari pabrikannya. Ya nunggu, kecuali memang ada stok gitu kan dari distributor emang punya stok, tinggal ganti aja. Tapi baterai bukan pemakaian ya masalahnya ya? Memang Pemakaian mungkin dari pabrikannya maksudnya? bisa pabrikan, bisa umur aja. Berapa lama biasanya itu yang Umur udah kan mulai masalah? setiap baterai tuh beda-beda cycle gitu kan. Mungkin yang pemakaian misalnya juga gitu ya? cycle-nya berapa udah mencapai target cycle-nya, dia nanti akan performanya berkurang misalnya gitu. Terus kendaraan listrik ini juga kalau mau lama nggak dipakai gitu, mau disimpan, itu kondisi baterainya harus dari minimal 20% dan maksimal 80%. Karena kalau ditinggal kondisi 100% nanti drop biasanya. Oh malah gitu. drop. Dan 0% juga sama akan bermasalah nggak boleh juga? kurang dari 20%. Oh itu bagus. Itu mungkin cara-cara untuk nyimpan IUC kalau mau ditinggal lama, atau kalau emang nggak ride gitu, minimal di free spin tadi, minimal diputar, jadi istilahnya dipanasin lah gitu. Saya tahu free spin, mau lihat contohnya? Boleh. Nih, free spin. Free Karena spin. tadi secara nggak sengaja. Tuh, muter sendiri. Ya, kenapa dia kencang sekali? Iya kan. Sebentar doang tadi sebenarnya maksudnya. Ingat, masih pinjam. Belum owner. Mana Mas Arif tadi? Mas Arif, maaf ya. Ketahuan dia minjem. Oke. Nah, Saskia, dengan makin banyaknya industri otomotif terutama ya, yang pakai electric vehicle, electric unicycle, electric bike, sepeda juga udah banyak kan? Motor juga udah pakai listrik. Iya, banyak, sekarang. Mobil juga. Profesi lo sebagai mekanik, orang yang mengerti dengan segala hal yang berhubungan sama elektrik, Khususnya EV. Iya, EV. Ini akan berkembang ya. Ini akan jadi profesi bagus juga dong. Iya. Iya ya. Apa memang ngincer itu dari dulu? Gue mau nanya, gajinya mahal emang? Iya. Dibayarnya mahal ya? Lumayan. Lumayan ya, buat Lumayan masukan ya. ya. Lumayan gitu. Tuh, wow. Tapi emang dari awal tuh sudah melihat ke depan gitu ya, bahwa makin banyak nih electric vehicle Nah, kalau gitu. pertama nggak sengaja. Oh ya, kenapa? Pertama nggak sengaja kayak tadi aku bilang, karena aku kecelakaan terus ternyata aku bisa repair sendiri. Oh berarti sekalian aja gitu. Sekalian hobi, sekalian teman-teman kalau repair dia apa aja. Oh gitu. Gitu, Itu sebelum masuk ke jurusan Iya, karena teknik memang elektro? dari kecil udah ini sih. Bongkar-bongkar Iya, barang gitu? bongkar-bongkar barang dari kecil udah. Dan kebetulan orang tua juga di elektro. Oh gitu. Sudah ada Keluarga listrik akar-akarnya. ternyata ini. Keluarga listrik. family. Iya. Ya, seperti Electric James family. Watt gitu ya. Iya. Ini mumpung ada mekaniknya nih, mungkin nggak sih, mungkin kekhawatirannya gini, bukan perawatan oke lah gitu, harganya oke lah, harganya kan berkisar ada yang dari 8 juta sampai kalau mau yang canggih banget bisa puluhan juta. Tapi saya takut tiba-tiba error lah di tengah jalan, saya lagi ngebut 55 km, error tengah jalan tuh kemungkinannya ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada, kecuali memang kayak misalnya ada limit speed. Beda, setiap unit kan ada limitnya masing-masing. Mungkin kejadiannya beberapa misalnya bisa ride tapi suka nggak aware sama
limit speed unit yang dia punya gitu. Padahal udah ada bunyi kan. Ada warningnya. Beep, ada warning. Itu aja Tapi dia paling. cuekin. Tapi nggak Iya. mungkin error, jahit Ngambek lah apa gimbalnya ngaco di tengah jalan gitu nggak pernah Nggak terjadi ya? ada. Kalau overheat juga masih ada tandanya, mungkin cut off juga ya kalau kondisi ngebut bisa sih. Cuma rata-rata ada warningnya dulu. Oke. Jadi akan ketahuan lah ya. Apalagi makin kesini makin canggih juga kan, udah ini semua lah istilahnya safety-nya udah makin bagus juga, jadi nggak ada yang sampai langsung tiba-tiba jatuh atau apa gitu. Jadi safety secara teknisnya nih ya, maksudnya dari unitnya gitu ya. Ada tips nggak buat new riders atau bahkan mereka yang kayak boleh nih saya jadi kendaraan pengganti saya setiap hari gitu? Tipsnya cobain aja. Itu Nanti dulu. pasti nagih sih. Aku pribadi yang tadinya juga kirain cuma bakal jadi kendaraan yang ya Hobi. paling Sabtu Minggu gitu. Ternyata setiap hari aku ride, bahkan ya kayak tadi kan ada cerita waktu aku pindahan itu aku pakai electric unicycle, aku beli galon juga udah. Mungkin minusnya satu sih, jadi males jalan. Oh, oke. Bener juga. Iya, bahkan buang sampah ke situ pengennya tuh pasti nyalain dulu. Rata-rata teman-teman juga gitu. Kadang pengen ke situ doang. Bukannya jalan, padahal waktunya sama ya, jalan doang, tapi dia malah berdiriin IUC, duduk ke situ gitu. Ini jangan-jangan Saskia parkir UC-nya dia samping kasur ya. Betul lagi. Gitu, Mbak. Ya bener, seriusan. Bener Iya, ya? aku parkir di kamar, Tuh kan. parkir di Saking kamar. kemana-mana maunya udah pakai ini Iya. aja. Jadi mau kamar mandi juga naik unicycle langsung. Kalau bisa sih kayak aku gitu. pakai juga deh ke kamar mandi. Udah kan sambil merem jangan. Nah kalau yang tadi unit yang kecil yang putih Iya. itu biasanya bikin challenge jadi di rumah kegiatan apapun tetap di Pakai atas itu. Iya. Oh, Biasanya oke. gitu yang Karena kecil-kecil. tangan kan bisa melakukan apa-apa ya. Ya, Oke, itu jadi kita tahu lebih nih soal electric unicycle ini. Tadi kan mungkin teman-teman yang Vomotech udah menyaksikan juga, udah dapat pengalaman dari user, pengalaman dari komunitasnya. Ini pengalaman secara teknisnya kayaknya nggak ribet gitu ya. Kalau Iya, saya, merawatnya. iya kalau dengar dari Saskia tuh Jarang rusak kecuali ya jatuh-jatuh sebenarnya melulu. kena paku bocor pun akan sangat jarang. Pengalamannya nih langsung dari Usernya. pengguna, user, owner, dan mekanik. Kurang Mekaniknya. apa lagi? Ya, gimana dia nggak suka makainya ya, dia bisa benerin sendiri, make juga seneng segala macam. Makanya. Iya, Gitu. cocok lah. Iya. Saskia, thank you ya. Saskia, thank you. Atas Kita waktunya. tepuk tangan dulu buat Saskia, udah pengalamannya dan Thank you profesi ke depan. Lo semua jadi dapat bayangan kalau lo sekarang lagi bingung mau kuliah apa, kayak Saskia nih. Iya, teknik kayaknya elektro. ada masa depan di situ kayaknya Masa ya. depan akan di sana. Kalau sekarang lo anak teknik elektro, nah tekuni bener karena ini akan jadi prospek ke depan sebagai sebuah profesi nanti. Itulah kira-kira. Oke, makasih banyak sudah menyaksikan Vomotech. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.